Welcome. Kembali lagi bersama gua Najib dan juga dengan gua Zahra. Di sini kita akan ngobrol santai tentang apa sih? Nah, ini tuh kita ada beberapa pertanyaan gitu ya dari konsumen di kolom komentar nih. Kayak apa sih itu KPR, terus bagaimana ininya segala macem gitu kan ya. Nah, di sini kita akan jelaskan nih semuanya. Iya nggak Bang Najib? Yang pertama yang harus kita jelaskan adalah KPR itu sendiri. Betul. Apa sih KPR itu sendiri, Zara? Setauku KPR itu kredit pemilikan rumah atau ada panjangannya nih? Ada banyak arti sih. Kredit kepemilikan ruko, kredit kepemilikan rukan, dan lain-lain. Tapi tergantung apapun penyebutannya, tergantung posisi lokasi di mana kalian mau survei propertinya. Tuh, yang penting buat teman-teman sekalian sehat terlebih dahulu, panjang umur, lancar urusannya, lancar rezekinya. Setelah itu tinggal disusun step by step masa depannya ya, Zara ya. Betul sekali. Rumah itu luar biasa loh untuk jangka panjang, untuk menentukan strata orang sudah lebih tinggi lagi naik stepnya. Dari tinggal sama orang tua, kontrak, terus punya rumah sendiri, walaupun nyicil it's okay dong. Oke lah, kita kontrak. Iya. Jadi sudah harus lebih memikirkan masa depan. Dimulai dari ambil rumah. Ya. Tentunya. Oke, paling mau langsung masuk aja apa gimana nih? Oke, pertanyaan yang pertama. Oke, Pertanyaan yang pertama. Apa sih itu KPR? KPR tadi sudah dijawab kan? Ada ini yang nanya mah, nggak apa-apa jawab aja. KPR, kredit kepemilikan rumah. Jadi teman-teman kalau mau pengajuan rumah itu di bank kan ada banyak sekali model pinjaman. Ada KUR, ada KPR, ada tipe-tipe pinjaman yang lainnya. Pinjaman karyawan juga ada. Tuh, nah kalau untuk pinjaman properti atau rumah itu dinamakan KPR, kredit kepemilikan rumah. Itu diajukan nanti kita ke bank ya. KPR itu kita rumahnya disiapkan sama developer, tapi hutang kita nanti akan masuk ke bank. Semua surat-surat akan masuk ke pihak bank. Tuh, gitu Zara. Sekilas tentang KPR ya. Oke, berarti lanjut nih ya. Nah, ini ada yang nanya nih Bang, kayak emang sekarang itu penting ya kayak slik-slik gitu biaya checking? Oh, penting banget dong. Zamannya pinjol, Zara kena nggak nih? Zamannya pinjol. Kena nggak ya? Ada masa sulit di setiap orang ya kan. Pasti gua pun pernah mengalami yang namanya pinjol, tapi alhamdulillah sih lancar. Tapi ada beberapa temen yang cicilannya tuh nggak lancar. Itu yang mengakibatkan BI checking jadi rusak. Padahal kalau mau pengajuan rumah, syarat utamanya adalah BI checkingnya harus bagus. Tuh, punya cicilan besar nggak ada masalah. Mau punya cicilan motor, mobil, ataupun mau punya cicilan-cicilan yang lainnya, itu nggak ada masalah asalkan cicilannya lancar dan penghasilannya masih mencukupi. Tuh, beda dengan kalau orang, oh, gue punya pinjol, misal 2 juta, tapi cicilannya nggak lancar. Setelah berjalan setengah tenor, maksudnya misal tenor cicilannya 1 tahun, tapi 5 bulan cicilan macet, nggak kebayar. Nah, itu akan mengakibatkan BI checkingnya jadi call 5. Itu jadi hitungan blacklist sama pihak bank. Tuh, jadi akan jelek BI checkingnya. Tapi kira-kira masih bisa dibantu nggak sih Bang kalau kayak gitu, misalkan kayak cuman ada 1 doang nih call 5-nya, itu masih bisa dibantu nggak kira-kira? Nah, itu yang menjadi apa namanya kebijakan dari pihak bank. Oke, untuk teman-teman yang punya pinjol, yang pinjolnya nggak besar, yang statusnya saat ini sudah call 5, call 5 itu artinya sudah bisa dibilang blacklist bank, tapi bisa dapat pengampunan jika si nasabah ada itikat baik untuk melunasi sisa hutang yang pernah macetnya. Jadi terhitungnya nanti call 5 itu bukan lagi call 5 macet, tapi call 5 lancar. Karena cicilan yang pernah macet sudah dilunaskan. Tuh, bisa pengajuan dengan
melampirkan bukti lunas dari tempat dia berhutang. Mungkin kalau misal dari aplikasi Oren, ya tinggal dilampirkan aja aplikasinya, di screenshot berapa sisa hutangnya, masih ada apa enggak, limitnya berapa, masih ada tanggungan enggak gitu. Jadi masih ada solusi ya. Tuh, jangan pernah takut kalau saya pernah punya cicilan macet terus nggak bakal bisa punya rumah. Nggak, masih ada solusinya. Solusinya bagaimana? Tanya kepada yang mengetahui. Betul. Itu Zara, makanya jangan malu bertanya. Sebagai Zara hitungannya anak milenial, anak Gen Z apa anak apa? Anak-anakan. Tuh, pokoknya Kayaknya Gen Z lah ya. Iya ya. Pokoknya jangan pernah malu lah kalau mau bertanya. Panas juga ya. Ini rasanya kayak mati nih. Coba tuh, punya rumah kok tapi nggak ada AC-nya. Makanya. Ada loh rumah yang ada AC-nya. Ada Dapat emang? AC. Ada. Di Enak Griarta katanya. Sukasari, klaster Sanur, ambil rumahnya itu dapat free AC. Jadi udah nggak kegerahan nih Nggak kayak bakal ini nih. kegerahan kayak kita begitu, buset. Udah kayak dipanggang nih ya. Iya. Set, ya udah lanjut ya. Ada Nah. pertanyaan apa lagi nih yang harus kita jabarkan, yang bisa kita jawab dan kita bisa share kepada teman-teman sekalian? Oke, ini ada yang nanya nih perihal dokumen, kayak kebutuhan kayak berkas-berkas gitu. Kalau Oke. misalkan kayak antara karyawan ataupun usaha, nah itu seperti apa tuh berkasnya tuh? Oke, banyak yang belum mengerti dan belum tahu ya, berkas apa aja sih yang harus disiapkan saat mau pengajuan atau ambil rumah KPR. Tuh. Ada beberapa perbedaan. Jadi ada yang datanya data usaha, ada yang datanya data kerja. Tuh, kalau data usaha, yang utama data pribadi sama, kayak KTP, KK, NPWP, BPJS Kesehatan, terus foto 3x4, kartu keluarga, foto 3x4 itu sama. Yang membedakan data usaha itu membutuhkan laporan keuangan, terus NIB, nomor induk usaha, terus apa lagi? Tadi laporan keuangan udah, rekening koran, rekening koran ya, itu untuk yang usaha. Kalau untuk yang kerja, surat keterangan kerja, slip gaji 3 bulan terakhir, sama rekening koran. Udah itu. Iya, sama SK karya tetap jika ada, atau mungkin surat rekomendasi dari tempat kerjanya. Itu aja, sesimpel itu kok. Nggak sulit seperti yang dibayangkan orang-orang. Wah, kayaknya pengajuan rumah susah gitu. Tapi kan itu katanya orang kan. Iya sih. Iya. Tapi kalau misalkan kayak gajinya cash, terus nggak ada slip gaji, nah itu gimana tuh? Masih bisa dibantu dan diarahkan. Semua ada solusinya. Teman-teman yang kerja di pasar, yang kerja bukan di PT kayak CV atau UD, itu semuanya bisa tanpa terkecuali. Kalian karyawan atau kalian pemilik usaha, semua berhak punya rumah dan semua bisa punya rumah. Oke. Tanpa terkecuali semua berkas akan diarahkan sama marketing terpilih dan terbaiknya. Oke, yang ngerti lah ya, dikit-dikit mah. Kalau nggak tahu langsung aja ini hubungi nomor di bawah ini sama kita berdua, ya kan? Itu mah. Nah, ini ada lagi nih. Bentar ya, kita cek dulu. Ada yang nanya nih Bang, alur bank itu seperti apa sih? Maksudnya kayak dari awal booking sampai serah terima kunci, itu alurnya kayak gimana tuh? Oke, berarti awal dari booking ya. Pertama ya kita harus survei terlebih dahulu lokasinya, cocok atau enggak dengan kriteria kita. Terus fasilitasnya, spesifikasinya, lokasinya dan lain-lain itu masuk nggak dengan kriteria masing-masing ya. Pasti kan ada kriteria dong. Zara pengen mencari rumah, kriterianya ada. Gua pengen cari rumah, kriterianya mungkin juga pasti akan berbeda. Nah, masing-masing sesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, alurnya pertama setelah survei ya kita kalau cocok langsung booking, pilih unit, ya kan? Setelah itu tinggal pengumpulan berkas, proses verifikasi bank, lancar, ACC, proses akad kredit. Udah tinggal nunggu serah terima kunci. Nggak rumit, nggak ribet. Prosesnya tinggal waktunya saja. Waktunya itu ada yang cepat, ada yang agak lama. Ya tergantung proses
pembangunan dari kontraktornya. Biasanya seperti itu. Karena proses verifikasi bank itu cepat, tapi nanti serah terimanya yang agak nunggu jika rumahnya inden. Tapi jika rumahnya ready, ya udah ACC akad, tinggal nunggu jadwal serah terima kunci. Oke. Gitu doang. Paham lah ya, paham. Cepet, mudah, simple. Jangan pernah takut lah pokoknya. Untuk generasi-generasi muda yang pengen ambil rumah. Oke. Tuh. Ini ada lagi nih. Ini lumayan lah ya. Ada yang nanyain tentang suku bunga. Kayak apa sih suku bunga, kayak fixed rate yang 3 tahun, 5 tahun, atau mungkin yang floating rate, atau mungkin yang stabil sampai lunas? Oke, untuk satu bank aja itu promonya banyak banget ya. Untuk satu bank aja itu promonya banyak banget. Iya, panas banget ya. Set kayak nggak ada kehidupan di sini. Ini kita syuting di gudang beras apa nih? Di mana ini ya? Aduh, ya udah lanjut Bang. Oke, tergantung masing-masing promo dari banknya ya, itu berbeda-beda. Tapi salah satu contoh yang kita ambil dari bank apa namanya, BUMN. Kalau untuk fixed rate 3 tahun, untuk fixed rate 5 tahun itu adalah pilihan saja. Tapi yang jelas kenaikan suku bunga itu ada batas maksimalnya. Jangan pernah takut teman-teman untuk yang mau ambil rumah, jika rumah yang diambil itu adalah tipe komersil. Tuh, ada batas maksimal suku bunga kenaikannya. Misal contoh, Zara ambil yang 5 tahun fix pertamanya, tahun pertama sampai tahun kelima cicilan flat. Nanti ada kenaikan di tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-6, ke-7 dan ke-8. Dari tahun ke-8 itu sudah akan stabil sampai tahun ke-20. Jadi kenaikan suku bunga itu bukan dari tahun pertama naik sampai tahun ke-20. Enggak, ada batas maksimalnya. Tadi batas maksimalnya di tahun ke-8. Jadi Zara ambil flat yang pertama 5 tahun. Setelah 5 tahun flatnya, nanti tahun ke-6, ke-7, ke-8 ini ada kenaikan. Nah, nanti tahun ke-8 sampai ke-20 itu sudah stabil di maksimal suku bunganya tersebut. Gitu. Jadi ada batasnya. Enggak 1 sampai 20 terus naik terus, enggak. Kalau naik terus boncos, habis dong gaji. Tuh, makanya kenapa gaji-gaji UMR pun juga masih sangat terjangkau jika ambilnya di Gria Arta Sukasari. Ada klaster Sanur sama klaster apa? Nusa Dua. Ya, ibaratkan UMR bisa lah ya ngambil bisa lah banget. ya. Bisa banget. Sekarang UMR udah 5 juta tahu. Iya. Belum termasuk bonus-bonus. Belum lembur gitu ya. Belum lembur. Iya. Bisa dapat 7 juta, 8 juta. Oh, itu mah lebih dong berarti. Makanya kalau yang rajin lembur apalagi kan? Iya, kayak kita ya. Iya, lembur terus. Berangkat pagi pulang malam, berarti kita bertemu berapa musim tuh? Pagi, siang, sore, malam. Wah. Iya, 4 musim udah sekaligus langsung dibabat. Nah, kadang ada juga yang takut sih Bang, kayak lah males lah komersil floating rate gitu, terus nanti kayak cicilannya lebih dari 5 juta gitu kan. Ya sebenarnya mah tergantung gak sih Bang? Ada pilihan. Iya, tergantung. Kalau keberatan yang komersil ya ambil yang subsidi. Yang subsidi cicilannya flat sampai selesai. Tapi memang ada perbedaan dong pastinya dong. Betul. Tapi kan it's okay, bisa disesuaikan dengan pilihan masing-masing konsumennya dong. Yang mau yang komersil yang udah langsung siap huni tanpa banyak biaya-biaya, speknya sudah lebih bagus, ya monggo. Oh, mau yang subsidi ada, ya mau yang subsidi aja, yang cicilannya flat sampai selesai, ya it's okay. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Yang penting jangan pernah takut bertanya, jangan pernah menunda-nunda lagi, karena kalau sampai kalian menunda, itu kalian harus membayar mahal harga penundaan. Kenapa begitu? Karena tanah makin kesini makin mahal, properti makin kesini makin mahal. Kalaupun suatu saat pas teman-teman siap dapat yang murah, pasti lokasinya akan lebih jauh dari yang saat ini. Tuh harga penundaannya. Kalaupun teman-teman dapat yang dekat dari mungkin tempat kerja atau tempat tinggal saat ini, pasti harganya sudah lebih jauh lebih mahal. Tuh ada pilihan. Makanya pasti akan membayar lebih mahal untuk harga penundaan. Zahra tergolong orang yang suka menunda, atau ya kalau ada kesempatan sekarang kenapa enggak? Kayaknya tengah-tengahnya Bang.
tengah-tengah antara surga dan neraka. Zara di apa nih? Di jembatannya kayaknya. Iya, penunggu jembatan dong jadinya. Oke, lanjut. Oke, bentar ya. Wah, banyak banget nih kayaknya pertanyaannya. Banyak banget, Bang. Sumpah ini mah. Lagi nih ya. Bunga tadi udah, Ya. dokumen udah. Apalagi? Oke. Gua siap menampung. Ya kalau nggak bisa gua jawab ya nanti buat PR lah. Ini nih Bang, ada yang nanya kayak apa ya? Ada biaya-biaya lain gak sih, misalkan nih kan udah jelasin kayak booking, DP segala macem gitu kan, itu misalkan udah jelasin semua nih berapa-berapanya gitu. Kira-kira ada biaya-biaya tambahan lain gak sih? Wah, ini pertanyaan global ya. Iya. Karena masing-masing project pasti akan ada perbedaan. Tapi ini gua jelaskan untuk di Gria Arta Sukasari, biaya masuk yang perlu dikeluarkan 2,5 juta aja. Apa nih 2,5 juta? Ngongo nggak? Ngongo dong. Apa itu 2,5 juta dapat rumah, ada hadiahnya lagi. Sumpah. Sumpah. Enggak, ini 2,5 jutanya apanya dulu? Booking. Booking Hanya ya. booking 2,5 juta, udah bisa dapat rumah di Gria Arta Sukasari. Fasilitasnya udah banyak banget. Lingkungannya sudah rame. Kurang apa lagi? Rumahnya sudah kece-kece banget. Ah, beneran gak Booking itu? 2,5 juta. DP sudah di cover sampai 40 jutaan. Jadi konsumen udah nggak perlu bayar DP. Cover gede amat. Ih, bener banget tuh. Surat-surat AJB, BPHTB, notaris dan lain-lain itu sudah di cover sampai 18 juta. Jadi konsumen udah nggak perlu bayar. Gokil. Tuh. Terus masih dapat kanopi untuk klaster Sanur. Masih dapat smart door lock untuk klaster kebalik. Masih dapat kanopi untuk Nusa Dua. Iya, sampai kebalik-balik. Untuk klaster Singgihnya dia kalau panas. dapat AC. Ya. Tuh. Udah banyak banget promonya. Biaya masuk cuma 2.500.000 aja. Gokil nggak? Gokil dong. Terus misalkan nih dengan sekian murahnya gitu ya, real nggak nih? Kayak ada scam-scamnya nih? Enggak sih. Real berarti? Real. Real banget. Nget. Berarti real no fake? Real no fake. Real no fake. Oke. Cuma emang nanti setiap data, setiap berkas yang masuk itu kan pasti hasilnya akan berbeda-beda. Hasil apa tuh? Hasil verifikasinya akan berbeda-beda. Betul. Nanti ini sama-sama single, sama-sama gaji UMR, tapi bisa jadi hasil keputusannya berbeda. Ada yang di ACC 20 tahun, ada yang di ACC mungkin 15 tahun. Karena apa? Oh, yang satunya ini UMR tapi karyawan tetap. Oh, yang satunya ini UMR tapi kontrak. Nah, itu akan berbeda tuh hasilnya walaupun gajinya sama. Tuh. Terus ada yang single, gajinya UMR, kontrak tapi dia punya hutang. Ada yang single, gaji UMR, kontrak tapi dia nggak punya hutang. Nah, itu akan berbeda juga. Ngaruh berarti ya? Ngaruh pasti karena verifikasi itu kan ada banyak faktor. Selain by checking, penghasilan, cicilan berjalannya, dan lain-lain. Makanya nggak bisa disamaratakan semua. Makanya harus konsultasi dan diskusi dulu. Sama siapa? Kita dong! Sama siapa lagi? Ya? Udah jelas yang paling mengerti, udah jelas yang bisa diajak diskusi, udah jelas yang memberikan solusi. Masa masih milih yang lain? Iyalah, orang udah jelasin detail gini ya. Parah banget emang. Informasi jelas, detail, akurat lagi. Iya, nggak ada dusta lah ya. Tidak ada dusta di antara kita. Ya, Nah, ada dusta di antara kita. Ini ada yang nanya lagi sih Bang. Kayak apa ya? Bentar nih. Coba dong gantian gue yang nanya dong. Nah, nggak mau Abang. Males Masa nanti lu dulu aneh-aneh. yang nanya? Aneh-aneh nanti, males. Ntar kalau aneh-aneh gimana? Bentar. Gak ada pertanyaan yang aneh-aneh. Pertanyaan kita tentang seputar tadi kan KPR. Apa sih yang jadi pertanyaan banyak orang? Nah, gue mau bertanya nih sama Zara nih. Tanya apa tuh?
kenapa ada anak muda yang suka menunda-nunda untuk ambil rumah? Kalau versinya Zahra kenapa? Kenapa nih suka menunda-nunda? Kenapa? Biasanya ya faktor kayak misalkan masih muda gitu, Merasa kayak, masih muda. ya kayak misalkan lah nanti aja lah gitu kan, maksudnya kayak belum terlalu penting ini gitu kan, Belum merasa butuh, oke. ya karena gaji pasti kayak buat jajan, buat shopping segala macem gitu kan. Terus juga ditambah belum siap juga mungkin, maksudnya kayak takutnya kan entah itu ntar nanti kepecat gitu kan, resign atau segala macam, ntar nggak bisa bayar, itu juga termasuk gitu. Sama paling kayak antara orang tua setuju atau enggaknya gitu kan. Oke. Paling gitu sih rata-rata mah. Tapi sebagai anak muda yang sudah bekerja, apa sih goals awal dari mulai awal Zahra bekerja? Kan pasti punya goals sendiri dong. Apa Oh, tuh? nanti udah bekerja akan memberi sebagian uangnya kepada orang tua, atau ingin nabung beli motor, atau ingin nabung buat apa gitu. Oke, tergantung sih ya. Kalau misalkan nih gajiku UMR gitu kan, paling kayak sebagian nih dikasih dengan ke orang tua gitu. Misalkan kayak entah itu 1 juta atau 2 juta dikasih ke orang tua. Terus ntar ada kayak namanya dana darurat segala macam, itu disimpan tuh, nggak boleh dipegang sama sekali. Abis itu ada kayak buat kayak jajan sebulan segininya, itu bakalan dipisahin gitu kan. Pisahin, bener. Iya. Sama kayak kadang kalau untuk kayak kredit motor segala macam itu kan masih belum kepikiran juga sih, takutnya nggak kuat buat bayarnya. Oke. Itu doang. Tapi dari goalsnya sudah bagus sih, artinya uang hasil gaji pun juga nggak habis semuanya gitu. Ada yang disisihin untuk dana darurat, ada yang dikasih ke orang tua gitu. Itu udah vibes positif banget, positif banget. Tapi kadang pengen juga sih Bang, maksudnya kayak nih uang biar nggak jelas apa sih, misalnya kayak abisnya nggak jelas kemana, pengen gitu kayak satu aja gitu, kayak jelas gitu nih uang misalkan 1,5 juta atau 2 juta tuh hilangnya buat kemana itu udah jelas, pengen begitu. Kan berprogres, Iya namanya masih sih, muda, iya. masih berusaha menata mimpi. Mimpi kan dari yang terkecil dulu dong, supaya nggak mimpi tinggi jatuhnya sakit dong. Aduh udah sakit ya. Iya, mimpi dulu yang kecil, nabung kecil-kecil, ngasih orang tua, nanti berpindah tahun ingin belajar nyicil motor, belajar tanggung jawab nyicil apalagi dari hasil kerjanya sendiri. Pasti suatu saat ada momen oh udah waktunya nih gua ambil rumah gitu. Pasti ada momen tersebut karena kan ada fasenya sendiri-sendiri setiap orang tuh. Ada yang apa namanya berprosesnya cepet, ada yang ya udah step by step pelan-pelan. Tuh gak ada masalah, itu udah bagus banget sih, udah mau nabung, udah memberi orang tua, nanti ke depan akan ada goals apalagi dari hasil kerjanya, itu udah bagus banget. Nah, kalau seandainya Gerah banget kayaknya. banget sumpah. Ini kipas coba, mana kipas? Aduh, punya Ini rumah bisa lagi. basah semua. Mana bajunya biru lagi noh. Iya. Ya udah lanjut. Seandainya dikasih kesempatan apa namanya ada pilihan nih, ambil rumah dulu atau nikah dulu? Jelas pastinya ambil rumah dulu sih Bang. Kenapa? Ya gimana ya, kadang kalau misalkan kayak misal nih milih nikah gitu, terus belum punya rumah, misalkan tinggal sama orang tua atau mertua, nah itu kan gak enak banget gitu ya. Pengennya nih udah punya rumah gitu, terus kalau misalkan udah nikah ya udah punya apa sih, Tinggal di rumah udah sendiri. tinggal di rumah sendiri. Oke, Jadi kalau punya kita mau privasi lah ngapain ya. ya, misalkan mau tidur siang gitu, mau nyampe tidur udah sore juga nggak ada yang ngomelin gitu kan. Oke. Gitu. Bagus sih. Udah punya kepikiran. Ya mudah-mudahan nanti siapa tahu kalau bukan dari Zahranya sendiri yang beli sendiri, siapa tahu dari calonnya yang sudah menyiapkan. Yang penting kalau itu ada boleh. komitmen berdua dong.
Komitmen berdua yuk, nanti kalau seandainya mau nikah, sebelum nikah kita siap-siap punya rumah sendiri yuk. Kamu kerja gaji UMR, aku kerja gaji UMR, kita nabung bersama, komitmen untuk ambil rumah sendiri, nggak masalah walaupun nyicil ya kan. Tapi rumah sendiri. Aku merasa nyaman di rumahku sendiri, kamu merasa nyaman di rumahmu sendiri, tanpa ada beban embel-embel orang tua atau mertua. Karena kan menjaga. Nah, buat teman-teman yang mau konsultasi dan diskusi lebih jelas dan lebih detail, nih langsung hubungi nomor kita. Nomor yang ada di bawah ini ya, jangan yang lain nih. Oke, Parah banget kalau yang kita lain. tunggu kedatangannya di Kantor Marketing Galeri Griarta Sukasari Residen. Oke, bye-bye.